itu lebih jelas dan lebih gamblang bagi kita. Karena syirik itu adalah kebalikan dari tauhid. Berbicara tentang tauhid, tauhid itu adalah pondasi atau paling besarnya, paling pentingnya bahasan dalam bab akidah. Dalam agama itu, yang nomor satu itu adalah akidah. Baru kemudian ibadah. Lalu lanjut muamalah, akhlak dan adab, etika yang islami. Jadi ada urutannya, saudara. Di dalam akidah yang terpenting bahasan utamanya adalah tauhid. Tauhid. Tauhid ini menjadi paling agungnya perintah Allah. Paling wajibnya perkara wajib. Jadi kita orang iman, hamba Allah punya kewajiban kan? Contohnya apa kewajibannya? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, sebentar lagi insya Allah 1 bulan lagi kurang lebih. Allahumma ballighna Ramadan fi sihha wal afiyah wal amanah wal aman. Semoga kita sampai di bulan Ramadan sehat walafiat, aman, kondisi aman. Banyak sekali perintah Allah, kewajiban dari Allah. Namun yang teratas, termulia, paling utama adalah kewajiban bertauhid kepada Allah. Jadi tauhid itu paling agungnya perintah di dalam Al-Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah hanya untuk Allah, bertauhid kepada Allah SWT. Tidak ada lain perintah yang utama, hanya itu. Perintah tauhid. Bahkan kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia ini adalah tujuannya untuk bertauhid kepada Allah. Mana dalilnya? Banyak yang hafal insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Saudara, ibadah itu tergantung tauhidnya, hanya kepadaku. Kalau tidak hanya untuk Allah, walaupun beribadah, bukan disebut ibadah. Makanya yang terpenting dalam kata-kata liya'budun itu justru ekornya. Liya'buduni, supaya mereka beribadah hanya kepadaku lah. Hanya kepadaku inilah yang disebut dengan tauhid. Beribadah hanya untuk Allah. Tidak dicampuri untuk yang lain. Kenapa di sini saudara liya'buduni? Kok enggak hanya liya'budun gitu dah. Saya tidak ciptakan mereka jin dan manusia kecuali untuk ibadah gitu tak. Kan cukup kan? Ternyata tidak cukup. Karena tanpa ni, liya'buduni aslinya. Beribadah hanya untuk aku. Bentuk ibadah apapun tidak ada yang diterima oleh Allah. Mospro, gua piu. Apa gua piu ini? Buang total. Tidak ada manfaatnya. Mbok berdiri semalam sholat, siang puasa, pekerjaannya sedekah terus nggak berhenti. Tapi tidak bertauhid kepada Allah, tidak hanya ibadah hanya untuk Allah saja. Misalnya dia melakukan kebalikannya yaitu kesyirikan, maka ibadahnya itu tinggal gerakan dan hal-hal yang memberatkan dia, capek saja.
Khalifah Umar pernah melihat pendeta menyendiri di atas somu'ah, di atas panggung, menyendiri beribadah. Tapi pendeta ini termasuk orang yang telah melakukan bid'ah dalam agama Nabi Isa. Apa bid'ahnya? Menyembah Nabi Isa. Berarti melakukan kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Tidak menomorsatukan Allah. Apa kata Khalifah Umar? Melihat dia kurus, matanya cekung, sholat, terus zikir, poso. Apa kata Khalifah Umar? Beliau pertama menangis. Menangis lihat orang itu. Setelah ditanya, kenapa Anda menangis? Kan itu kan pendeta Nasrani. Kata Khalifah Umar, rahimtuhu. Aku sangat kasihan lihat dia. Kenapa demikian? Karena kata Khalifah Umar, amilatun nasibah. Di dunia beramal sampai payah, capek amalnya. Tapi besok tasla naron hamiyah. Tasla masuk naron api hamiyah yang sangat panas. Apa penyebabnya? Karena tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, penting untuk kita pahami, walaupun kita sering mendengar, tapi harus pasti kita telah melaksanakan yang namanya tauhid. Apa itu tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan itu menyendirikan, menyatukan sesuatu. Tauhid kepada Allah berarti menyendirikan Allah, mengesahkan Allah. Tidak menyamakan Allah dengan siapapun. Tidak mensebandingkan, mensejajarkan, menyandingkan. Apa? Menyatu levelkan Allah dengan siapapun di antara makhluknya. Tidak ada yang disebandingkan dengan Allah. Allah paling tinggi, paling mulia, paling agung. Tidak ada yang didekatkan kepada Allah. Siapapun dia. Walaupun itu malaikat Jibril sekalipun. Walaupun itu Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Tidak ada yang diangkat, disamakan dengan Allah dalam hal apa? Dalam dua hal. Yang pertama, di dalam sifat rububiyahnya Allah. Kita kan sering memanggil, Ya Rabb, Ya Rabb, Rabbana atina, gitu. Itu namanya sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Rububiyah itu maknanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi kalau kita manggil Allah, Ya Rabb, Rabbana, itu ada maknanya. Wahai yang menciptakan aku, wahai yang menguasai dan memiliki aku, Ya Mudabbir, wahai dat yang mengatur, meramut, menjaga semua perkaraku, menggerakkan aku, menyelamatkan aku, menyembuhkan aku. Semua yang terjadi padaku adalah sifat rububiyahmu ya Allah. Jadi Allah diangkat dalam sifat rububiyah ini. Kita meyakini tidak ada pencipta yang setingkat dengan Allah, selevel dengan Allah. Tidak ada pemilik penguasa yang setingkat dengan Allah. Penguasa hanya 5 tahun. Nambah lagi 10 tahun. Nambah lagi, ora iso. Nggak bisa. Itu di Indonesia. Negara demokrasi. Allah kuasa. Seterusnya. Allah paling tinggi. Malik. Raja di raja. Kemudian Allah yang mudabbir. Yudabbirul umur. Semua perkara, semua urusan, semua makhluknya. Sampai yang terkecil seperti semut, ikan di lautan. Ya. Semuanya diurusi, dijaga oleh Allah.
rezekinya, apanya semua dijaga. Nah, kita angkat Allah, kita tinggikan Allah, tidak ada satupun yang menyamai Allah dalam atau dalam sifat-sifat yang lain. Selain tiga ini, selain rububiyah. Sifat apa saja? Misalkan ya, pernah mendengar Allah itu berfirman. Ini contoh, berfirman itu kan berucap kalau manusia. Kita membayangkan, jangan membayangkan cara Allah berucap seperti kita. Jangan kita samakan. Namanya nggak bertauhid kita. Allah berfirman tapi pokoknya Allah berfirman. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itu. Allah misalkan menyayangi. Disebut apa? Rahim. Kita sering panggil ya Rahman. Terus ya Rahim. Ibu-ibu kan sangat sayang sama anaknya. Nggih, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu nggak usah disuruh, bapak-bapak juga demikian. Ibu lebih kepada anak itu jantung buah hati. Ya. Tapi sayangnya ibu dengan sayangnya Allah kepada makhluknya tidak sama. Allah Arhamur Rahimin. Jadi namanya bertauhid. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah disebut misalkan Sami'un Basir. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Lalu kita yakini Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah jauh tidak sama dengan melihatnya hambanya. Kenapa? Karena Allah melihat itu tidak ada yang bisa aling-aling dari Allah. Tidak bisa ditabiri. Kalau kita ketabiran tembok ini aja tabir yang rodok nerawang ini wis gak ketok wajah. Kisopo sudah nggak tahu. Ya, tapi kalau Allah antara yang tampak, yang tidak tampak, di gelap malam, di pojokan, dimanapun, di gunung, laut, dalam laut, sama bagi Allah. Maka kita yakin itu Allah paling tinggi melihat. Mendengarnya Allah mendengarkan, kata Rasulullah, mendengarkan langkahnya semut yang sangat kecil yang hitam di atas batu hitam di gelapnya malam. Allah melihat semut hitam kecil di atas batu hitam di waktu malam yang sangat gelap. Allah melihat dan mendengar langkahnya. Kalau kita jangankan gelap, ya, semut kecil ya dari agak jauh udah nggak kelihatan. Itu penglihatan manusia, itu batas pendengaran manusia. Nah ini ditinggikan Allah dalam segala sifatnya. Itu namanya tauhid. Tauhid dalam sifat rububiyah maupun sifat-sifat yang lain. Lalu tauhid lagi dalam bab beribadah. Nah ini yang diprediksi akan terjadi melanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Maka hati-hati kita. Bagaimana tauhid dalam beribadah? Beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak membagi ibadah kepada yang lain. Contohnya apa ibadah itu? Salat, ruku, bukan rokok, ruku, sujud, apa lagi? Yang berupa gerakan badan, ruku, sujud, zikir, berdoa, itu lisan. Berzikir, berdoa, apa lagi? Menyebut namanya, itu yang lisan. Dalam hati juga ada. Dalam hati itu rasa takut, al-khauf. Takut kepada Allah. Ketika disebut namanya kita menangis. Takut, ta'zim, hormat. Hormat yang luar biasa. Disebut namanya kita menangis. Ya Allah, hambamu yang fakir ya Allah. Ingin pertolonganmu ya Allah. Agung Allah dalam hati. Ini ibadah nih semua nih. Rasa takut terus harapan. Ingin terwujud hajatnya, cita-citanya, berharap lama nggak punya anak, pingin anak.
lama menunggu jodoh, gak datang-datang. Menangis terseduh-seduh, ditanya, sedang apa mas? Mikirin jodoh. Loh kok menangis? Iya, saya menangis kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu kasihan ya Allah. Nah, ditinggal kekasih yang disayangi. Nah, menangis, tapi hatinya itu harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ar-raja. Nah ini ditinggikan, dikhususkan hanya untuk Allah. Kaedahnya saudara, ucapan, pekerjaan hati, ucapan dan perbuatan yang memang seharusnya hanya untuk Allah. Contoh tadi sudah disebutkan, ruku, sujud, apa lagi? Sebutkan, ruku, sujud, zikir, berdoa. Monggo supaya nanti ingat, baca Al-Quran, bahkan bersedekah, memberikan zakat, membagi zakat misalkan. Itu namanya semua ibadah. Berpuasa. Dalam hati kita yakin, ya Allah, saya kerjakan semua ini karena perintah-Mu ya Allah. Saya ingin ridha Engkau, saya ingin rahmat-Mu. Tidak ada pikiran kepada makhluk. Ini namanya tauhid. Siapa yang bisa sempurna ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ini Allahu alam. Sering datang yang namanya gangguan itu, sering datang. Makanya banyaklah istighfar. Kenapa kita setelah sholat ada istighfar 3 kali? Apa salah satunya? Jangan merasa sombong sudah sholat, jangan. Kadang-kadang ya orang sholat itu tidak ikhlas, tidak tauhid kepada Allah. Buang itu nanti. Maka sebelum itu terbuang, kita istighfar dulu. Agar semua amal diampuni oleh Allah, kekurangan-kekurangannya. Bapak Ibu, itulah yang namanya, apa tadi? Tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Keagungannya, tadi kita ulang lagi, kita perdalam lagi. Dengan tauhid Allah mengabulkan doa, mengabulkan hajat, keperluan kita. La ilaha illallah. Masih ingat kejadian Nabi Yunus? Masih ingat kejadian Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak minta, ya Allah keluarkan saya dari laut. Setelah ditelan ikan paus, ikan apa yang besar, dibawa ke dasar laut. 40 hari, 40 malam. Mati sudah ukurannya orang biasa. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam mati sudah ditelan ikan. Dibawa ke dasar laut. Apa yang diucapkan zikirnya beliau? 40 hari, 40 malam. Tauhid. Bunyinya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illa anta itu sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah menyelamatkan. Padahal itu cara hitungan manusia, jangankan ditelan ikan. Orang melompat ke laut, kecebur masuk ke dasar laut, mati badan. Mati. Mau nyarang mati. Nah ini ditelan ikan, dibawa ke dasar laut, di tengah malam yang gelap, di bawah ombak yang begitu besar menggunung, Allah mendengar. Allah mendengar itu. Maha mendengar. Rintihannya, penyesalannya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau enggak percaya buktikan. Buktikan banyak orang sembuh dari sakit yang tidak mungkin oleh dokter sudah vonisnya mati. Tapi dengan berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengakui lemahnya di hadapan Allah, lalu nyatakan tauhidnya dengan ikhlas murni. Hanya Engkau ya Allah, Tuhan yang berhak disembah. Insya Allah tidak lama. Cuman perhatikan jangan hanya sekedar apa?
hitungan saja, jangan. Ya. Apalagi setelah bertauhid diikuti berdoa. Memohon kepada Allah. Berdoa. Berdoa itu hanya untuk Allah. Itu namanya tauhid. Enggak boleh diduakan. Salah satu syekh kami namanya Syekh Abdul Razak di Madinah sana. Beliau bercerita. Suatu saat Syekh Abdul Razak Al-Badr ini seorang syekh di sana. Beliau duduk di Masjid Nabawi baca Al-Quran. Lalu kata beliau, di sebelah saya itu ada orang umroh dari luar negeri datang. Beliau tidak mau menyebutkan dari negara mana. Kalau dilihat kayaknya kalau enggak Indonesia ya India, kalau dilihat dari kebiasaannya ya. Tapi kata Syekh ini, di sebelah saya ini, saya baca Quran, di sebelah saya ini berdoa. Berdoa nangis, khusyuk sekali. Sampai saya baca Quran itu enggak konsentrasi. Dengar khusyuknya orang ini. Menangis sampai saya itu penasaran. Akhirnya saya tak coba mendengarkan apa sebenarnya yang dibaca. Ternyata dia manggil nama seseorang. Kemungkinan nama Rasulullah. Ya Rasulullah. Lalu dia meminta kepada nama tersebut. Al-Madad, Al-Madad. Apa bahasa kita Al-Madad, Al-Madad? Al-Madad. Al-Madad itu pertolongan. Dia panggil seseorang, nama seorang, lalu dia meminta kepada orang itu, tolonglah aku. Kata Syekh Badr, beliau kaget, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orangnya khusyuk luar biasa, namun dia memanggil, memohon, berdoa kepada selain Allah. Musibah besar. Berdoa itu hanya untuk Allah. Zikir itu dengan mengagungkan, manggil Allah. Setelah ditanya dengan halus, beliau ingin berdakwah. Ditanya, Anda ternyata orang ini bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab. Ditanya oleh Syekh. Kemudian dibombong, cara Jawa, bombong. Anda berdoa sudah bagus, sudah khusyuk, bisa menangis. Keutamaan berdoa itu begini. Kalau bisa khusyuk begini. Pokoknya dinaikkan dulu. Tapi di belakangnya saya menambahi. Tapi berdoa itu tidak boleh untuk siapapun kecuali Allah. Memohon pertolongan, memohon kesembuhan, memohon rezeki, memohon segalanya itu dengan cara yang gaib itu hanya untuk Allah. Kalau seperti ini menurut dalil Al-Quran, ini adalah kesyirikan. Wala tad'u ma'allah, wala tad'u min dunillah. Banyak sekali ayatnya dibacakan oleh Syekh. Dia mendengarkan aja. Katanya Syekh, saya masih penasaran. Kadang-kadang orang luar negeri itu mantuk-mantuk nek diomongi. Mantuk. Oleh wong Jawa manut. Tapi setelah ditanya paham, ora paham belas gak paham. Saya khawatir katanya saya. Habis itu saya coba tanya, fahimta kalami? Kamu paham apa yang saya? Dia jawab bahasa Arab. Fahim tuh ya. Ya akhi katanya, dia nggak ngerti bahwa itu saya. Fahim tuh. Walakin kata dia, walakin ma sami'tu hadzal kalam ajib jiddan. Ajaban min ahadin fi biladi. Saya tidak pernah mendengarkan dakwah kalam bagus seperti ini dari seorang pun di negara saya. Masya Allah. Katanya Syekh Badr kepada murid-murid, kepada para pendai, jangan berhenti Anda berdakwah. Kasihan saudara-saudara Anda. Di mana tempat Anda berada, jangan sampai melakukan namanya kesyirikan. Ajaklah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kejadian yang sangat tidak baik untuk siapapun di antara umat Islam. Karena itu kesyirikan yang akan menghancurkan
menghancurkan amal. Sebaliknya saudara, sekarang kita akan memahami yang namanya syirik. Syirik itu kebalikan dari tauhid. Kalau tadi tauhid itu meninggikan Allah, mengangkat Allah, mengesahkan Allah, kalau ini syirkun syarikah. Jangan pernah tahu syarikah. Syarikah itu kerjasama. Jadi disamakan, menyamakan, mensebandingkan, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Dalam hal apa? Dalam dua hal tadi. Dalam dua hal, misalkan tadi rububiyah, menciptakan, menguasai dan mengatur. Meyakini ada makhluk, misalkan malaikat Jibril, atau nabi, atau wali, atau orang yang soleh, atau jin, raja jin, apalagi bisa melakukan atau memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah. Misalkan mengatakan, oh yang langit itu kan ada 7. Satu itu yang menciptakan jin yang namanya ini. Nah ini syirik nih. Karena pencipta sesuatu yang besar yang tidak mungkin ada yang mampu menciptakannya, tidak ada penciptanya kecuali Allah. Itu rububiyah namanya. Meyakini ada pencipta selain Allah itu syirik. Syirik dalam apa tadi? Atau dalam sifat-sifat Allah yang lain. Rasulullah menyatakan Allah itu tertawa melihat hambanya. Contohnya hamba yang membangunkan istrinya, kalau enggak bangun dia disirati air di waktu sepertiga malam. Allah senang, Allah tertawa melihat hambanya. Atau istrinya melihat suaminya tidur nyenyak sepertiga malam, disirati air kalau enggak mau bangun, ya kepalanya enggak mau bangun, yang bangun itunya aja. Nah, Masya Allah, bangun Pak, dikencingi setan Pak kalau enggak bangun malam. Terus bangun, Allah tertawa. Tapi jangan mengatakan tertawa Allah sama dengan tertawa kita. Nah, ini syirik. Syirik dalam menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah. Allah menciptakan, Allah menurunkan rezeki, Allah apalagi menyembuhkan orang sakit. Jangan disamakan. Mama ada Pak dokter spesialis hebat dia. Orang yang ditangani sembuh aja. Jangan bilang, ini kok podo karo pangeran dia. Yakin Pak dokter ini dibayar karena bisa menyembuhkan. Nah ini syirik. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya Allah, yang menghidupkan, yang mematikan. Misalkan takut sama tukang sihir. Karena meyakini bahwa tukang sihir itu bisa mematikan. Yang mematikan siapa? Allah. Mumit. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Jadi kalau meyakini ada manusia yang memiliki sifat demikian itu, maka itu kesyirikan. Misalkan yakin Pak Dukun ini bisa mendatangkan jodoh. Datang ke Pak Dukun, bagaimana supaya saya berjodoh Pak Dukun. Maka ini disebut dengan kesyirikan yang besar. Contoh lagi sifat Allah, misalkan sifat Allah kan maha mengetahui tadi. Mengetahui yang gaib, yang samar. Ada manusia biasa disebut wali, orang soleh, mohon maaf. Lalu diyakini weruh sadurunge winara, ing jabane winara. Durung dikei roh dekne wis roh. Ini bahaya kalimat ini. Kecuali kalau dia memang sudah telepon duluan. Ya, apalagi sekarang banyak bohong-bohongan sekarang orang hebat itu. Kan banyak tuh tayangannya, kayaknya ngerti ini jurus ini, bus. Ternyata pakai benang ditarik sama muridnya. Sehingga di sana obah. Padahal orang apa-apa. Pakai keris. Oh, bisa bercahaya. Ternyata pakai baterai. Keris. Sekarang banyak hapus-hapus. Tapi kalau tidak hapus-hapus, itu yang membantu jin. Sudah pasti.
Jin itu pasti membantu. Karena kesyirikan itu modal utamanya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah pernah bercerita dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisahnya Harut Marut. Datanglah seorang wanita dari Abu Jandal. Abu Jandal itu sekarang kawasan Saudi Arabia. Menjumpai Sayyidah Aisyah di Madinah. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di sana, wanita ini bercerita dia ingin ketemu Rasulullah. Ingin minta solusi, jalan keluar tentang perbuatan syirik yang dia lakukan. Dia bercerita, saya ini wanita yang ditinggal pergi oleh suami yang sangat saya cintai, sangat saya sayangi. Tinggal pergi tidak ada kabarnya, entah kemana. Karena saya panik, saya bingung, saya datang ke nenek tua. Kalau sekarang ya dukun. Sekarang nggak diperhalus bahasanya orang pintar. Datang ke pengobatan alternatif. Ternyata dukun di dalamnya. Masya Allah pakai selambu putih, selambu ini. Tapi macaknya ustadz. Selambu putih, selambu merah. Nggak tahu diapakan di dalam. Innalillah, zaman ini ada. Kanan kiri kita. Ya, ini tidak aman. Memang Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman ada sebagian dari umatku akan melakukan kesyirikan. Dalam syirik uluhiyah, dalam syirik penyembahan kepada Allah. Kata wanita ini, wahai Ibu Aisyah, akhirnya ibu tua itu dia mengatakan, kamu ingin suamimu kembali? Iya, katanya. Kamu sanggup enggak melakukan apa yang aku perintahkan? Kamu pokoknya tidak ada menentang sama sekali. Iya, sanggup karena dia sangat merindukan suaminya. Malam-malam keadaan gelap, wanita tua ini datang membawa 2 anjing. Warnanya hitam. Anjing hitam, kurang lebih setan, membo-membo anjing. Jadi kalau kata Rasulullah, kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Jadi ketemu anjing hitam, sikat aja. Setan ini. Kalau hilang dibilang begitu berarti setan. Tapi kalau masih wujud dikepui barang wujud, berarti anjing tenan, asu tenan. Anjing hitam itu bisa dari jin. Anjing satu saya naiki, yang satunya dinaiki wanita tua. Dalam sekejap mata, nggak tahu sudah ada di Babil. Bibabilah Harut wa Marut. Babil itu Irak. Dalam sekejap. Makanya kalau ada orang mengaku punya ajian saifi angin. Angin saif. Emang Nabi Sulaiman apa piye numpak angin? Enggak ada. Itu pasti jin. Pasti jin itu. Tahu-tahu sudah sampai di Surabaya, tahu-tahu sampai di Mekah katanya. Ada kan begitu? Model-model begitu. Itu jin yang bawa. Dalam sekejap mata saya sampai di Babil. Di sana saya mendapati 2 orang yang kakinya digantung di langit, kepalanya dekat di bumi. Kira-kira siapa? Ulama mengatakan kurang lebihnya itulah Harut Marut. Malaikat yang carut marut. Karena melakukan kemaksiatan. Namanya Harut Marut. Singkat cerita, kata nenek tua, tanya kepada dia, kalau kamu ingin hebat, ya. Akhirnya wanita tua ini, wanita ini bertanya kepada 2 orang ini. Bercerita, suami saya pergi, saya ingin suami saya kembali. Saya mencintai dia, saya menyayangi dia. Apa kata malaikat? Ruddi ila baitik, irji'i ila baitik. Jangan belajar ilmu pelet. Jangan belajar sihir. Kamu nanti kafir. Karena dia sangat cinta suaminya, tetap ngotot. Enggak bisa, saya pokoknya harus belajar apapun namanya.
apa sihir, apa ilmu pelet, apa-apa. Yang penting suamiku balik. Kata dua orang ini, ya sudah kalau kamu memang ngotot istilahnya, silahkan. Kamu pergi ke sana, di sana ada tungku api, kamu kencing di situ. Kamu kencing di situ. Dia datangi tungku api itu, dia takut. Dan dia ketakutan. Akhirnya dia balik lagi. Kedua orang yang digantung kakinya di langit itu. Dia tanya, bagaimana sudah kamu kerjakan? Sudah katanya. Ada sesuatu enggak yang keluar dari sana? Enggak ada. Oh bohong kamu. Belum kamu kerjakan tuh. Balik lagi dia 2 kali. Dia enggak berani lagi. Sampai akhirnya kata dua orang ini, ya sudah kamu pulang saja, kamu kalau enggak mau begitu. Akhirnya dia yang ketiga kali datang dan dia kencing di tempat itu. Setelah dia kencing, bus gitu, keluarlah seperti orang pakai topi besi, kayak pasukan gitu, keluar dan dia terbang di langit sampai menghilang. Sampai menghilang. Dia balik lagi, kedua orang ini dikatakan, bagaimana kamu sudah kencing di situ? Iya. Kamu lihat apa? Saya melihat seseorang keluar dari situ dan terbang dan hilang di langit. Itulah iman kamu. Imanmu sudah keluar. Nah, sekarang kamu sudah, silakan. Kamu sudah saya ajarkan, diajarkan ilmu yang hebat di situ. Lalu dua laki-laki yang digantung ini hilang dari pandangan. Kata wanita tua itu, sekarang silahkan kamu. Kamu mau apa? Kamu coba kehebatanmu. Ini dikasih sebutir biji, kamu tanam biji ini. Kamu lemparkan, terserah kamu. Terus perintahkan biji ini. Jadi ambil biji gandum, dia lemparkan, dia bilang, hei biji, tumbuhlah kamu. Tumbuh. Hei pohon, berbuahlah kamu. Berbuah langsung. Hei buah, panenlah kamu. Lepas panen satu-satu. Hei biji-bijian, lepaslah kulitmu. Digiling ya. Lepas kulit, lepas itu. Hei beras, hei gandum, masaklah kamu. Mateng. Hei yang mateng, beras, jadilah kamu roti. Jadi roti. Setelah dia melihat kejadian apa yang dia perintahkan terjadi, dia sadar, dia ketakutan. Jangan-jangan saya ini sudah jauh. Akhirnya dia menyesal sekali dengan perbuatan itu. Akhirnya dia datanglah ke Madinah ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis dan menangis. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah sudah wafat. Sudah meninggal dunia. Jadi kata para sahabat, waktu itu para sahabat satu persatu ditanya tentang bagaimana solusinya wanita ini sudah keluar imannya. Piye carane balik ke iman niku piye? Ya itu. Para sahabat enggak berani memberikan fatwa. Yang satu bilang tanya yang sana, yang sana bilang tanya yang sana, enggak berani. Enggak berani. Hanya dari Ibnu Abbas, salah satunya riwayat, Ibnu Abbas mengatakan, jika kamu punya 2 orang tua, maka berbuatlah baik kepada 2 orang tuamu. Barangkali Allah meridhoimu dan mengembalikan iman kamu. Jadi saudara yang dirahmati oleh Allah, perbuatan syirik itu rata-rata ya, menyebabkan kekafiran atau kekafiran itu datang karena perbuatan kesyirikan. Maka jauhi betul perbuatan kesyirikan. Jauhkan diri kita, bersihkan diri kita dari perbuatan syirik. Memang akhir zaman ini cobaannya banyak. Ya. Punya tetangga, enggak kerja apa-apa, kok kaya. Ini saya tadi cerita Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak juga cerita bab ini. Beliau guru tauhid di Madinah sana. Jadi punya teman ini punya muridnya bercerita. Syekh, dulu saya pernah punya tetangga saya ini enggak kerja. Tapi dia itu kaya raya. Karena saya masih muda saat itu ya inginlah jadi orang kaya. Enak, gak kerja tapi
Tapi kayak datanglah saya ke tetangga saya itu. Saya tanya bagaimana cara tanpa bisnis, tanpa usaha kok bisa jadi orang kaya, piye caranya. Akhirnya kata tetangganya, kalau kamu manut saya bisa. Enggak kerja. Iya. Sak piro karepmu, duitmu piro, maumu bisa dilayani. Bagaimana caranya? Kamu datang ke sungai, dia sebutkan sungai mana? Apa kali Brantas, apa kali Ciliwung. Datanglah ke situ, terus panggil nama ini. Panggil nama ini. Jadi sebutan nama. Sampai di situ betul dia kerjakan di pinggir pantai mendekati matahari terbenam. Matahari terbenam itu kan setan keluar, tapi memang harus matahari dekat mata, mendekati matahari terbenam. Dia panggil nama itu lalu muncul seseorang yang bersuara dari dalam sungai itu. Wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin jadi orang kaya raya tanpa harus kerja. Mudah itu, tidak susah katanya. Tapi ada syaratnya. Si fulan ini, syaratnya apa kan? Apa syaratnya? Yang pertama, kamu harus meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini. Jadi jin itu untuk mengkafirkan, memurtadkan orang, dia harus manut kepada jin. Apa yang diminta oleh jin, kekufuran seperti ini harus manut. Kalau manut baru dikasih. Dia ingat, selamat dia, disadarkan. Disadarkan oleh Allah. Gak mungkin saya ninggalkan sholat kan. Kalau yang lain-lain mungkin dia. Tapi kalau sholat gak mungkin. Gak mungkin. Akhirnya dia taat. Suara ini berteriak keras sekali. Istilah wis kadung metu kok ketemu orang yang gak manut. Pingin bodoh tapi orang manut. Berteriak dia. Berteriak terus hilang suara itu. Akhirnya orang ini datang ke Madinah menjadi talibul ilmi. Jadi ahli ibadah. Akhirnya jadi syekh juga. Gara-gara itu. Jadi kesyirikan ada di mana-mana saudara. Kalau di Mekah Madinah saja ada, di Indonesia tambah oke. Tambah ada. Maka perhatikan, tauhid dan kesyirikan itu sangat menghancurkan harapan kita saudara. Jadi bahaya besarnya syirik itu satu, kalau sampai mati tidak bertobat, maka semua amal baik itu hancur. Hancur lebur, tidak ada bekasnya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Muhammad, jika kamu melakukan kesyirikan, maka hancur hilang. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Jadi besok amal yang banyak, sholat kita, puasa kita, apapun, melakukan kesyirikan sekali. Jangan banyak-banyak, sekali saja. Sampai mati belum bertobat, maka akan hilang semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita jaga betul saudara. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Jangan karena amal itu hancur. Yang kedua, di samping amalnya hancur saudara, dimurka Allah, dilaknati oleh Allah sampai di akhirat sana. Diharamkan masuk surga. Haram masuk surga saudara. Diharamkan masuk surga. Dia akan kekal di dalam neraka wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Jadi hanya sekali. Ada, pernah dengar cerita kan? Cerita singkatnya. Ada orang lewat ketemu raja yang lalim, yang zalim, hanya berkorban. Berkorban menyembelih sapi, unta, bahkan mungkin ayam yang niat sedekah. Menyebut nama selain Allah itu syirik. Atau dipersembahkan itu selain Allah itu kesyirikan. Karena fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, mendekat kepada Allah. Dia lewat ditangkap oleh raja. Yang satu dikatakan kamu selamat dari kematian, yang penting kamu berkorban.
terhadap patung ini. Kamu niat mendekat kepada patung dengan menyembelih hewan, berkorban. Kata dia, nggak mungkin saya berkorban, saya nggak punya apa-apa. Ini lalat ini, lalat. Karena dia takut mati, dia sembelih lalat di depan patung. Kata Rasulullah, orang ini masuk neraka. Dia mati masuk neraka. Sebaliknya yang satu, dia bertahan, dia bersabar. Dia tidak mau berkorban walaupun hanya lalat. Dia dibunuh, dia langsung masuk surga. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu menyelamatkan kita semua dari kepayahan dunia sampai di akhirat. Orang yang bertauhid besok di hadapan Allah, kata Allah, dosa sebesar apapun. Coba, dosa sebesar apapun dibawa sampai di sisi Allah, berarti dia di dunia belum apa? Kalau sampai dibawa ke sisi Allah, di dunianya belum bertaubat. Di dunianya belum bertaubat. Dia datang di sisi Allah dengan dosa yang sepenuh langit, sepenuh bumi. Tapi wa ataitani kala tusyrik bi syai'a. Kamu datang dengan bertauhid kepadaku, kamu punya pahala tauhid yang luar biasa, maka saya ampuni dosa-dosa kamu. Itu penutup ceritanya yang sering kita dengar. Orang yang berdosa, buku catatan amalnya 99, sepanjang dia memandang, isinya buruk semua. Welek kabeh, sudah dia udah putus asa. 99 selebar dia memandang, isinya merah semua kalau rapot. Penuh dengan kesalahan. Kata dia udah putus asa dia. Sudah. Jelas aku ini wajib neraka, saya wajib masuk neraka. Oleh Allah diingatkan, ya abdi ta'al. Tadzakkar, coba kamu ingat, ada enggak amal lain? Amal apa yang kamu rutinkan? Kamu murnikan niatmu hanya untuk Allah, hanya untuk saya. Apa itu? Ternyata saya enggak ingat, ya Allah. Pokoknya dosa saya itu kecil, itu hal kecil. Dosa saya terlalu banyak. Saya sudahlah putus asa dia. Oh tidak, wahai hambaku, didatangkan sebuah betagah. Betagah itu kartu kecil, bertuliskan la ilaha illallah. Dia sering melafadzkan kata-kata la ilaha illallah. Dia punya keyakinan kepada la ilaha illallah. Ya, punya keyakinan tauhidnya luar biasa. Dia tidak ada dalam hatinya sedikit pun menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan hambanya. Ternyata setelah ditimbang, diletakkan di lempengan satu yang kanan, lempengan satu yang kiri, 99 itu ternyata lebih berat lafaz la ilaha illallah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Inilah makna tauhid dan beratnya kesyirikan, saudara. Maka selamatkan kita dari yang namanya kesyirikan. Marilah belajar tauhid, belajar mendekat kepada Allah, dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau, kalau enggak hafal bahasa Arabnya, dan perlindungan, dilindungi jangan sampai melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah, sedikit pun, baik yang saya ketahui maupun yang belum saya ketahui. Yang belum saya ketahui. Ini bagian dari berdoa, tolong ini dihafalkan. Kalau enggak hafal bahasa Jawa, bahasa Indonesia silakan sering diulang. Ya Allah, ampuni hambamu, lindungi hambamu, jangan sampai melakukan kesyirikan, baik yang hambamu mengerti atau tidak mengerti. Yang tidak mengerti ini yang payah, saudara. Kita enggak ngerti, tahu-tahu itu kesyirikan. Kita sudah mohon ampun sebelumnya kepada Allah. Lindungi hambamu jangan melakukan itu, dan ampuni jika saya melakukan itu, karena saya tidak ada niat melakukan kesyirikan. Insya Allah dengan doa-doa seperti ini kita akan bersih dari kesyirikan, sehingga mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Hada wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.